saintis muda, selamat datang di 1001 Inspirasi yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas zaman sekarang ya teman-teman, sering disebut sebagai Gen Z. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang study life balance karena relate ya teman-teman dengan kita yang masih berada di dunia perkuliahan. Sebelum masuk sana ya teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Nayati dari PSDM BEM FMIPA UNY tahun 2023 sebagai moderator dalam kesempatan kali ini. Nah, tadi kan udah ada moderatornya ya teman-teman. Nah, pastinya kita ada narasumbernya nih. Nah, beliau bernama Mbak Afifah Huroto Aini, di mana beliau merupakan mahasiswa Prodi Fisika angkatan 2019 di FMIPA UNY. Selain fokus di akademik, beliau juga aktif di bidang non-akademik nih teman-teman. Di antaranya pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Manajemen BEM KM UNY tahun 2022. Nah, kemudian beliau menjadi Putri Hijab berbakat Provinsi Banten tahun 2021. Dan yang terakhir nih teman-teman, aktif sebagai konten kreator dan model freelance dari tahun 2020 sampai saat ini. Langsung aja ya teman-teman, kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Mbak Afifah, selamat datang. Iya. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Afifah boleh nih disapa dulu saintis mudanya yang ada di rumah gitu. Halo semuanya, halo saintis muda. Kenalin aku Afifah Kuroto Aini, biasa disapa Afifah. Aku mahasiswa UNY, salam kenal Nurul. Iya, salam kenal ya Iya. Mbak. Salam kenal semuanya. Ini adalah Mbak Afifah ya teman-teman. Nah, untuk Mbak Afifah sendiri bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Nurul? Alhamdulillah baik juga ya Mbak pastinya. Iya. Oke, dengar-dengar nih Mbak Afifah sekarang sudah ini ya Mbak selesai sidang ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Minggu lalu di hari Rabu itu alhamdulillah udah terlaksananya sidang skripsi, ya. Gimana sih Mbak rasanya sidang gitu ya Mbak? Udah mendekati wisuda ya Mbak? Hmm. Rasanya ya plong gitu ya, kayak ada rasa-rasa apa ya, bebas gitu dari Iya, keterpurukan dari beban yang sangat mahasiswa akhir kan emang bebannya di skripsi ya, iya. walaupun ada yang merasa itu beban, ada yang enggak kayak gitu. Mungkin rasanya ya agak lega aja sih, dan sekarang juga lagi ngurus-ngurus yudisium juga buat syarat wisuda kayak gitu. Oke, jadi rasanya udah kayak lega ya Mbak, Iya, udah alhamdulillah. bebannya udah ini ya, udah Ada yang udah terkurangi kayak gitu ya. ya udah. Oke, dari Mbak Afifah sendiri nih, kan dari tahun 2019 ya Mbak, itu Mm-mm. awal dari Mbak Afifah masuk di UNJ begitu. Nah, sampai saat ini di penghujung tahun 2023 ya Mbak. Mm-mm. Bagaimana sih Mbak boleh diceritain ke teman-teman proses kuliahnya ya Mbak? Tentang sedih, susah, senengnya begitu Mbak. Boleh diceritain ke teman-teman saintis muda yang ada di rumah begitu. Oke, untuk sedih senengnya mungkin banyak kayak gitu ya, karena Iya, udah 4 tahun di UNY. Em, Mungkin dari masuk fisika kayak gitu ya. iya. Kenapa sih milih fisika ya? Karena emang itu udah kesukaan aku dari SMA juga kayak gitu. Keren ya Tapi Mbak. gimana ya mahasiswa fisika? Wah ya tentu. Merasa terjebak nggak di fisika? Ya terjebak iya sih Mbak. Tapi Ada, ya nggak ya apa-apa sih, udah, udah karena dijalin udah aja. Iya. dijalanin aja kayak gitu ya. Aku juga sebenarnya ketika masuk fisika juga agak, ini bener nggak sih aku di sini? Iya nggak sih? Iya, Bener nggak apa sih aku Mbak? di fisika? Bener nggak sih aku ngambil prodi ini kayak gitu ya? Kok merasa berat banget kayak bukan aku kayak gitu ya. Nah setelah itu jadi apa ya? Semasa perkuliahan aku ngambil fisika karena aku merasanya aku kurang cocok juga, aku mengambil alih gitu ya dengan kesukaan yang aku suka gitu, yaitu konten kreator kayak gitu. Jadi aku kenapa aku sekarang aktif di konten kreator dan juga modeling karena itu kesukaan aku di sana kayak gitu. Jadi mengambil passion yang lain kayak gitu, mencari kesenangan sendiri yang lain, tapi memang itu meningkatkan value diri kayak gitu. Dan karena aku juga suka organisasi kayak gitu, jadi dari aku tahun pertama hingga hingga terakhir ya tahun ketiga kan organisasinya ya kalau di Iya. UNI itu.
ya aku aktif di organisasi kayak gitu dari tingkat fakultas maupun tingkat universitas, dan juga mengikuti lomba-lomba yang memang aku sukai juga dari akademik maupun non akademik kayak gitu sih. Jadi mbaknya ini yang sangat keren ya teman-teman, bisa mengikuti apapun yang ada di UNY begitu, mulai dari akademiknya maupun non akademiknya begitu. Nah, dari Mbak Afifah kan pernah nih menjabat sebagai Menteri Koordinator Manajemen di BEM-KM ya Mbak. Ya, Nah, manajemen kabinet. oh manajemen kabinet ya Mbak. Ya. Oke, itu gimana sih Mbak cara membagi waktunya ya Mbak dengan kita apa kuliah dengan kesibukan yang ada di kuliah gitulah Mbak ininya. Itu bagaimana sih Mbak cara mengaturnya biar seimbang gitu ya Mbak? Oke, untuk tahun lalu banget ya aku menjabat sebagai Menteri Koordinator Manajemen Kabinet BMKM UNY tahun 2022. Ketika itu aku juga duduk di semester 6 sampai 7 gitu ya. Di mana di situ aku juga udah mulai ringan gitu di kampus karena ketika semester 5 aku mengikuti kampus mengajar. Ya, mengikuti kampus mengajar dan alhamdulillah terkonversi KKN-ku. Kayak gitu. Jadi aku mengurangi beban di KKN, kan semester 7 itu KKN ya, KKN dan PK. Kalau murni kan PK ya. Nah, jadi ketika di semester 7 itu aku hanya PK aja. Dan aku ngambil PK-nya itu di semester antara 6 dan 7. Jadi semester 7-nya ya agak sedikit longgar kayak gitu. Jadi apa ya? Aku lebih sibuk di semester-semester sebelumnya gitu. Jadi waktu udah mendekati semester akhir aku udah nggak terlalu pusing kayak gitu. Jadi ketika di menjabat sebagai Menteri Koordinator BMKM itu ya fokusnya di sana dan magang kayak gitu. Nah, selama semester 6 itu juga apa ya? Hanya beberapa SKS yang aku ambil karena emang udah tinggal beberapa SKS aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu apa ya? Kuliahnya alhamdulillah jalan dan organisasinya juga jalan kayak gitu. Jadi lebih ringan ya Mbak kalau misal mengambil SKS di ini semester-semester sebelumnya begitu. Oke, dari Mbak Afifah sendiri nih, tadi kan udah dijelasin ya gimana caranya kita itu mengatur waktu, gimana cara kita membagi waktunya gitu ya teman-teman. Nah, tetapi aku itu dengar-dengar dari teman-teman tuh masih banyak teman-teman yang merasa kalau mengikuti apa suatu organisasi itu mengakibatkan nilainya turun atau yang lain lah Mbak. Kalau dari Mbak Afifah sendiri merasakan tidak Mbak? Atau akademiknya aman-aman aja atau malah bisa terbantu atau gimana Mbak? Oke, sebenarnya agak 11-12 tapi aku lebih prefer ke enggak sama sekali mengganggu akademik kayak gitu. Kalau semisal kita memang bisa mengatur schedule atau mengatur waktu kita, itu semuanya aman-aman aja kayak gitu. Kalau misalkan sekarang juga lagi maraknya ini ya work life balance ya. Jadi dari pekerjaannya kita balance, dari studinya kita juga balance, dan juga me time kita sendiri gitu ya itu juga balance. Jadi apa ya, mungkin ada yang merasa akademiknya turun karena mereka lebih 80 mungkin lebih besar ke organisasi mungkin. Jadi akademiknya turun kayak gitu, atau me time-nya malah kurang, jadi mengakibatkan stres kayak gitu. Jadi kalau dari aku work life balance-nya itu harus seimbang, entah itu dari pekerjaan, dari study, dan juga dari me time untuk kita sendiri itu harus balance gitu sih. Oke, jadi kita harus ini ya Mbak, bisa membagi waktu, terus bisa mengatur skala prioritas juga ya Mbak. Iya, betul. Soalnya kalau organisasi kan nggak mungkin memberatkan ya Mbak, malah kalau dari aku sendiri malah kayak kita bisa sharing-sharing, kita bisa cari teman gitu ya Mbak, nggak kayak membuat nilai kita jadi turun gitu, malah kita mendapat pengalaman ya teman-teman. Oke, dari Mbak Afifah sendiri kan aktif ya di organisasi, terus lancar di perkuliahan juga. Nah, dengar-dengar nih Mbak Afifah kemarin menjadi model dan konten kreator ya Mbak dari tahun 2020. Nah, berarti ibaratnya tahun pertama masuk perkuliahan ya Mbak itu. Nah, jadi dari Mbak Afifah nih boleh
diceritain gimana sih awal mulanya kok bisa menjadi model begitu Mbak? Oke, untuk pertama kali jadi model atau konten kreator sebenarnya itu awal mulanya apa ya, jalan yang tidak terduga-duga sebenarnya. Ketika tahun 2020 sebenarnya aku dari awal, dari apa ya, dari semasa sekolah aku suka di bidang modeling kayak gitu, modeling dan juga content creator. Aku suka ngedit video dan lain-lain kayak gitu. Pertama kali ketika tahun 2020 aku ditawarin dari apa ya, cutting, tapi aku nggak, sebenarnya belum kenal. Jadi apa ya, ini lagi-lagi tentang relasi ya, mungkin ya, betul. relasi. Makanya di organisasi adanya sangat relasi sangat kuat kayak gitu. Lagi-lagi tentang relasi. Dan ketika itu jadi aku punya cutting. Nah, cutting itu dimintain tolong sama temennya gitu. Ada nggak nih yang kira-kira bisa jadi model atau apa gitu. Nah, cutting itu apa ya, relasinya apa ya, bilang ada nih Afifah, anak fisika, cantik bilang gitu ya. Aduh, pede banget. Ya emang cantik Mbak. Mungkin apa ya, memang nggak ada basic, cuma kalau semisal memang disuruh, kalau misalkan foto bisa diarahkan kayak gitu. Dan akhirnya yang itu dari kenalan ke kenalan itu menghubungiku kayak gitu. Awal mula kayak gitu. Jadi pertama kali itu sebenarnya aku sama sekali nggak punya basic bagaimana cara pose atau cara apa kayak gitu ya. Jadi aku cuma apa ya, pede depan kamera aja sih sebenarnya. Dan bermodalkannya dari fisik kayak gitu. Itu sih awal mulanya. Dan apa ya, ketika aku mulai kerja sama beliau, kok suka ya, kok apa ya, Ketagihan seasik gitu itu ya? ya, kok malah enak gitu. Coba-coba kok malah enak. Nah itu ya. Terus alhamdulillah ya, setelah itu dapat penghasilan dari situ juga sih ketika itu. Dan ya lumayan sih, sekali sejam 2 jam dapat kayak gitu ya. Dan aku juga mungkin kalau misalnya setiap ada beberapa orang, Mbak Vivi, aku kok pernah ngeliat di pamflet ini ya, terus dikirimin linknya. Oh iya, itu aku waktu tahun 2020, padahal udah lama banget. Itu pertama kali aku jadi model gitu. Itu sih awal mulanya seperti itu. Dan tahun 2021 aku memberanikan diri untuk mengikuti ajang pageant swasta, yaitu Putri Hijab Indonesia. Dan ketika itu ya banyak sih ininya, tes-tesnya juga lumayan panjang, dan itu juga perlu apa ya, tekad diri juga untuk mengikuti ajang pageant seperti itu. Dan emang basicnya juga kan modeling ya, Putri Hijab. Dan di situ juga aku masih belum ada basic modeling, tapi aku memberanikan diri kayak gitu untuk mengikuti hal itu. Dan setelah mengikuti Putri Hijab juga banyak masukan kayak endorsement atau kerjasama kayak gitu dari Putri Hijab itu. Aku banyak belajar juga, dan akhirnya aku mengikuti sekolah modeling. Jadi bagaimana cara pose, catwalk, dan juga ya banyaklah. Dan dari sekolah modeling itu juga banyak juga apa ya, kerjasama dari beberapa. Aku tiba-tiba jadi muse juga. Tahun 2020 juga aku diminta tolong juga sama temanku untuk menjadi muse-nya beliau, karena beliau juga apa ya, sedang berlatih untuk menjadi MUA kayak gitu, dan membutuhkan model. Dan akhirnya minta tolong aku untuk jadi muse. Dan ketika itu kan ketemu sama ininya MUA yang udah yang dilatihnya itu gitu ya. Terus nanya ke temanku, kok bisa dapat model yang cantik, misalnya gitu ya. Kamu bilang gini, kamu mau nggak jadi modelnya saya kayak gitu. Dan akhirnya juga dapat relasi dari situ juga. Jadi kayak semua berhubungan dari relasi kayak gitu. Jadi gitu sih ya. Jadi relasi itu sangat penting ya Mbak, Iya, supaya kita bisa tersalurkan begitu. Tapi nggak semua ini sih, ya dari perjalanan itu mungkin ada beberapa yang relasi, ada juga yang melihat aku dari sosial media juga, dari Instagram, dari TikTok kayak gitu. Gitu sih. Oke, jadi Mbak pernah ini ya juga buat kayak konten-konten seperti foto-foto gitu kan Mbak? Oke, jadi bagus ya teman-teman, ini boleh dicontoh ini Mbak Afifah tentang ininya jadi konten kreator, jadi Putri Hijab begitu ya teman-teman. Oke Mbak, ini ada sesi interaktif ya Mbak di Instagram Story BEM begitu ya teman-teman. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang beruntung untuk kita tanyakan ke Mbak
Afifah begitu. Wah. Yang pertama, gimana ya cara ngelaksanain work life balance kalau sehari-harinya bekerja udah capek dulu. Jadi nggak ada waktu untuk ngelakuin hobi nih Mbak. Gimana ya Mbak caranya? Oke, untuk menyeimbangkan work life balance itu semisal ini dari pertanyaan mungkin udah capek duluan ya dari Iya, bekerja kayak gitu. Tapi ini mahasiswa ya, ya harusnya betul. mahasiswa sih, Iya, soalnya tujuannya di BMF nih Pak ya. iya, Eh ya kalau udah, semisal udah studinya iya, udah, terus capek kerja juga, tinggal satunya kan jadi work life balance ya piramida gitu ya, work life, terus ada study dan juga ada me time kayak gitu. Atau me time itu hobi kita tuh lebih kemana sih, kayak me iya, time-nya hobinya lebih kemana kayak gitu. Semisal studinya udah, worknya juga udah, dan udah terlalu capek di bekerja, ya tinggal me time-nya ini ngapain iya, sih kayak gitu. Sebenarnya kalau udah capek bekerja itu bisa dialihkan ke tidur kayak gitu. Biar iya, apa? Biar besokannya itu nggak terlalu stres kayak gitu. Jadi kita ya balik lagi ke sana besoknya, kerja kerja lagi, lagi. belajar lagi. Ya kalau misalkan memang hobinya, misal hobinya Netflix Iya, atau olahraga atau apa kayak gitu ya, itu ya kalau misalkan emang udah apa yang mepet dan nggak sempat buat melaksanakan hobi, udah dialihkan ke tidur aja. Tidur itu emang udah obat yang paling terbaik kayak gitu iya, ya. Orang siapa sih yang nggak mau tidur ya gak sih? iya, betul Mbak. Hobinya rebahan juga ada Ya, ya ya, gak sih? banyak sih Mbak, Scroll TikTok juga sebagian. sebagai hobi gak sih? Iya, Nah, kayak betul. gitu. Dan itu tadi ya, tiga piramida itu ya harus semuanya tuh harus balance. Jangan sampai kayak ada 80% studi atau Ya, 10%-nya kerja, 10%-nya hobi. Jadi semuanya harus balance harus kayak gitu. balance, Persenannya harus sama. seimbang gitu ya. Dan jangan sampai apa ya, me time-nya ini keganggu karena memang kerjanya ini di luar, misal boleh boleh ngambil lemburan nggak kayak gitu, ini ada kerjaan baru atau apa. Dan ingat lagi, kamu harus membatasi waktu kerja kamu tuh berapa jam, waktu studi kamu berapa jam, dan waktu me time kamu tuh berapa jam. Itu termasuk uh, work life balance juga sih kayak gitu. Harus membatasi diri juga kayak gitu. Jangan sampai apa ya, waktu me time itu juga terganggu kayak gitu. Kalau misalkan waktu me time terganggu, akibatnya apa? Stres, depresi, atau kurang tidur, atau ya kelihatan banget lah orang-orang yang Iya, memang life balance-nya itu kurang kurang balance kayak gitu iya. ya. Jadi Terus kita itu jangan terlalu terlalu memaksakan diri ya iya, Mbak. benar benar. Jadi harus seimbang ya antara Hmm, work balance sama kegiatan dan iya, istirahat juga gitu ya. iya. Oh, lanjut ya teman-teman untuk pertanyaan yang kedua yaitu orang yang zona nyaman mereka tuh enggak work life balance di satu sisi itu enggak seimbang gitu loh Mbak. Nah itu bahaya enggak sih Mbak? Oke, jadi condong di salah satunya kayak gitu ya. Iya, Kalau dibilang bahaya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Ada yang semisal balance-nya itu lebih condongnya ke zona zona nyamannya nyaman kayak gitu, iya atau me time-nya betul. terlalu terlalu banyak kayak gitu. Nah itu eh, ya bahaya karena study dan juga work-nya itu dan peningkatan skill-nya juga Iya. nggak dapet kayak gitu ya, karena terlalu banyak me time, terlalu banyak menyenangkan diri sendiri, sehingga yang lainnya itu tersingkirkan kayak gitu karena udah terlalu nyaman. Dan kalau bisa ya itu sih tadi, harus balance dari studinya, Iya. harus dari kerjanya, dan juga dari me time-nya juga harus balance. Nah, dan jangan, tadi yang udah aku spill juga ya, dan Iya. aku juga bicarakan terkait bekerjanya terlalu banyak, jam kerjanya terlalu banyak, atau studinya terlalu banyak karena deadline mungkin, atau ya itu karena mundur-mundur waktu mungkin ya Iya. kayak gitu. Makanya studinya itu nggak balance juga dengan pekerjaan dan juga me time-nya gitu. Jadi menurut aku, semisal ya juga ada deadline mungkin ya, karena apa ya, tugas dari dosen tuh nggak kira-kira Iya, juga kan. Jadi betul. studinya itu harus harus jadi lebih lebih Banyak memakan gitu. banyak waktu daripada me time kayak gitu. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan semisal dan hari ini ya, semisal hari ini kan deadline nggak setiap hari kayak gitu ya. Pasti Iya. seminggu ada di beberapa hari. Dan semisal di hari ini aku lebih mengeluarkan waktuku untuk study.
Nah besoknya nggak apa-apa deh, besok aku me time. Misal aku hari ini study terus nih, mungkin besoknya nggak apa-apa, besok aku mau Netflixan seharian atau itu nggak apa-apa. Jadi kayak apa ya, mungkin dalam seminggu itu bisa kita balancekan lagi kayak gitu. Nggak mesti harus sehari itu harus balance, enggak kayak gitu. Bisa kita mencocokkan nih setiap harinya kalau aku ya biasanya setiap minggu itu aku udah punya jadwal per hari dalam 7 hari itu. Gitu. Misal aku jadi pembicara di hari ini, aku ada endorse di hari ini, dan di jam berapanya tuh udah tertata juga kayak gitu. Oh aku bisa bisa endorse di jam segini sampai jam segini kak kayak gitu. Oh boleh kak kayak gitu. Misal jadi pembicara di jam segini sampai jam segini. Oh iya bisa kayak gitu. Misal kalau nggak bisa aku bisa setelah hari ini kayak gitu. Mungkin tadi kemarin aku juga bilang kayak gitu ya ke salah satu dari kalian kayak gitu. Kayak gitu gitu sih. Jadi nggak mesti dalam satu hari ini kita balance kayak gitu karena kita nggak tahu karena kita mahasiswa juga apa ya masih belum belum ada kerjaan yang pasti terus juga maksudnya kerjaan kita kan sebagai mahasiswa adalah belajar kayak gitu ya jadi mau nggak mau prioritas kita lebih ke belajar kayak gitu jadi ketika ada deadline ya udah nggak apa-apa sehari itu semisal ada deadline atau besoknya ada ujian atau apa ya kita fullin di situ nanti semisal atau minggu depan kita me time gitu itu boleh gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi teman-teman jangan stuck-in cuma di satu hari aja ya. Oke, intinya kita harus ini ya Mbak, menyesuaikan dengan kegiatan kita. Soalnya kita kan sebagai mahasiswa gitu ya Mbak, pasti ada tugas dari dosen begitu yang deadline-nya mungkin nggak bisa dikira-kira gitu ya bisa Mbak. diprediksi. Iya, Di luar prediksi BMKG. Iya, betul. Nah, itu juga kita kalau semisal capek itu harus istirahat juga ya Mbak, butuh istirahat gitu. Oke, terakhir nih Mbak, dari Mbak Afifah sendiri ada closing statement nggak nih Mbak? Jadi buat pesan juga buat teman-teman mungkin yang masih cari jati dirinya di mana, passionnya apa, dan mungkin juga masih takut nih Mbak untuk mencoba hal-hal baru karena takut nggak bisa bagi waktu begitu Mbak. Oke, dari Mbak Afifah silahkan untuk disampaikan. Oke, mungkin pesan aku untuk teman-teman semua yang ada di rumah atau saintis muda yang ada di rumah, yang pertama harus kenali diri kalian sendiri dulu. Kalian itu lebih passion kemana, kesenangan kalian apa. Ketika kalian sudah mengetahui kesenangan kalian dan juga passion kalian di mana, itu nanti akan gampang juga nih untuk memilih hal-hal apa yang akan kalian ikuti, hal-hal apa yang akan kalian untuk mengembangkan skill kalian juga, untuk meningkatkan value kalian juga. Nah, kalau semisal kalian udah menempatkan nih kesenangan kalian dan juga passion kalian di mana, itu pasti apa ya semuanya dan juga work life balance kalian juga akan jalan kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang lainnya dan juga jangan takut untuk mencoba hal yang di luar kesenangan kayak gitu. Mungkin kita juga nggak tahu ya jalan kita akan kemana. Kalau semisal memang kalau misalkan masih ada yang bingung nih passion kalian di mana, coba-cobalah cari kesempatan-kesempatan yang lainnya entah itu di organisasi atau di pekerjaan yang lainnya atau yang lainnya lah pokoknya semuanya dicoba dulu kalau semisal dari semua yang udah kalian coba udah menemukan kesenangan kalian itu ya terus untuk menekuni hal itu kayak gitu dan jangan pernah takut dan jangan juga pernah takut gagal karena dari hal yang mencoba itu mungkin kegagalan itu hal pertama untuk melonjak ke keberhasilan teman-teman semua kayak gitu. Jangan pernah takut gagal dan terus mencoba. Oh ya untuk teman-teman semua, untuk saintis muda yang di luar sana, kalau ada yang mau tanya-tanya ke aku lebih lanjut, bisa kunjungi ke IG aku ya, Afifah Ratu double R kayak gitu. Jadi untuk bagaimana sih cara tips and trick jadi putri hijab atau mau tahu tentang aku juga boleh atau tips juga bagaimana bisa ikut kampus mengajar atau apa terserah pokoknya kalau ada yang mau minta tips and trick juga di perkuliahan boleh juga bisa kunjungi di IG aku. Oke, terima kasih ya Mbak atas closing statement-nya. Boleh nih teman-teman kalau misal ada pertanyaan yang belum di apa ya, belum sempat terjawab begitu, boleh dikepoin nih IG-nya Mbak Afifah begitu. Terima kasih Mbak Afifah terkait sharing-sharing hari ini banyak sekali
ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman di rumah dapatkan, begitu Mbak. Di sini saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan selama sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk saintis muda cukup sekian 1001 inspirasi yang ketiga. Ditunggu 1001 inspirasi yang selanjutnya. Sampai jumpa saintis muda.